situ Bondo, Bondowoso itu kan ketoknya Jawa tapi Madura. Kalau orang Madura tuh gimana orang Madura itu? Ditilang, diminta SIM, sing ditokno kartu tanda anggota Banser. Ya apa? Polisi ini bingung, iki apa iki Pak? Loh Banser sampe ndak kenal Banser sampean. Polisi capopo sampean iki. Ya apa? Madura ya. Nah kalau bikin takaran, orang Madura di Solo sudah jelas jam malam zaman PKI dulu nggak boleh keluar di atas jam 10 malam, sing dodol sate tetep ya dodol sate. Ditangkep baru tentara. Siapa kamu? Nggak boleh keluar malam. Saya jual sate Pak. Kamu orang mana? Orang Solo saya. Siapa kamu itu? Saya Ansor Pak. Apa itu Ansor? Jadi tentara agak Ansor apa? Lu sampai enggak tuh Ansor. Ansor itu setengkak di atas Hansip, setengkak di bawah Kodim, Pak. Lah angel hierarki ini Madura. Ya boy, ana Hansip nek munggah pangkat dadi Ansor, munggah dadi Kodim. Ya angel. Dhuwure Satpol PP. Ya. Tapi itu logika Madura, jangan salahkan, yang penting pencarian. Jadi jangan ada orang yang saling meyakini dengan cara menuduh-nuduh dan mengkafir-kafirkan orang lain. Seluruh versi terima semuanya, catat semuanya, perkara keputusanmu mengambil versi yang mana bukan kamu yang menilai dan bukan teman-teman sesama manusia yang menilai, Allah yang punya hak untuk menilai benar tidaknya kamu. Kan begitu. Jiwa Tejo ketika melenggangkan ayat-ayat itu, loh ayat itu tidak usah disadari sebagai ayat juga tidak apa-apa, yang penting kamu hidup di dalam ayat itu. Dan ketika kamu hidup dalam ayat itu ada angin berhembus, itu juga sebuah sapuan musik. Ya toh, ada kendaraan berderu, Anda tetap dengan kesatuan Anda dengan ayat. Kalau dicari mana musik, musik semua itu musik, mana yang tidak musik, semua bunyi itu musik. Ada yang pakai nada, ada yang pakai tidak, ada yang pakai satuan ini, satuan itu, ada yang rap, ada yang dayo teko beberno kloso asune mati kowe sing dadi asu. Tapi turute itu semua musik. Jadi haram tidak haram itu oke, Anda boleh berpendapat begitu, tapi Anda tidak punya hak untuk menghakimi saya halal atau haram. Karena yang memiliki halal dan haram adalah yang punya saham atas kehidupan, yaitu satu-satunya Allah yang Maha Tunggal. Kan gitu. Nek sesama murid jangan dikasih rapot satu sama lain. Kan gitu. Sekarang kan penggaweane ngrapoti kabeh, kene ngrapoti koncone dhewe, kae haram kae. Kene abang rapoti kok ngono. Lha sesama murid kok kae rapot. Sing kae rapot iku gurune kepala sekolah lha ngono sih. Iki urusane Gusti Allah kon iku besanan karo Gusti Allah kapan kon? Kok terus ngaram-ngaramno aku. Menurut pendapatmu haram ndak masalah, menurut pendapatku tidak, kate lapo kon. Ngono, kare ngono jawab aja, tak uruki iki nek diadili temen. Yo. Wong jane aku mau juga acting gak apal kok. Iya kan jadi kan saya nanti kon El Jabal tuh menguntungkan saya sebagai staf ahli, sebagai saksi ahli. Suatu hari, loh Tejo itu tadi kan enggak hafal. Dia tuh saking cintanya Quran dan dia tidak berniat untuk diiringi musik, tidak berniat karena Kiai Kanjeng juga cinta sama Allah. Dia tidak Kiai Kanjeng itu nama aja nggak orang musik, ekspresinya melalui musik, tapi semua mencintai Allah. Terus kebetulan bareng. Dari ngono tak aku ya, kebetulan bareng. Maka telingamu harus bisa memilah-milah antara gula dengan manis, antara api dengan panas, antara laut dengan gelombang, kan gitu. Sampaian pikirannya mandek iku apa, kan gitu. Kowe tenang tak belo aja kan Jo. Itu loh. Wong hidup begitu nikmat, Allah kasih kenikmatan kok itu dipotong-potong wis ruwete gak karu-karuan. Mazhab iki akeh, tapi saya cuman mazhab piro kabeh. Ada mazhab satu, kabeh salah kejaba aku satu. Gitu ya. Mazhab kedua, kabeh mlebu neraka kecuali aku, kan ngono. Itu mazhab kedua. Mazhab ketiga, kabeh haram kecuali aku. Kan gitu kan sekarang yang berlaku. Ngono lho, ya gak karam-karamen lek-leken kono harame, kan gitu. Saya tahu, saya tanggung jawab pribadi kepada Allah, saya enggak tanggung jawab kepada Anda. Kalau aku berbuat buruk tidak karena kamu, dan kalau aku berbuat baik tidak karena kamu.
Aku berbuat buruk, berbuat baik, mengambil keputusan mau jadi muslim, mau jadi kafir itu karena yang punya hak atas hidupku, yaitu Sang Yang Menang, Sang Yang Tunggal, apa meneh? Sang Yang Wiji. Sang Yang Widi, Widi. Oke, jadi teman-teman sekalian, Anda harus bisa menikmati keindahan. Kalau Anda sholat tanpa keindahan, wegah akhirnya sesuai itu. Sholat itu indah. Anda temukan keindahannya, berbuat baik temukan keindahannya. Kalau disuruh berbuat baik, entah energimu gak enak rasanya. Tapi kalau engkau menemukan kenikmatan berbuat baik, menemukan kenikmatan melakukan apa saja, maka engkau menjadi dekat dengan Allah. Tapi kan sebetulnya Al-Quran itu menurutku kan musik kan. Musik nemen. Memang kan kenapa? Ya, musik, ya lukisan sembarangan. Allah gambar. Wa mathalu kalimatin thayyibatin kasyajarin atluha tsabit wa faruha bisa mak gambar. Allah itu pelukis yang maha agung. Allah itu komponis yang maha agung. Kan begitu aja ya. Makanya tapi kenapa enggak boleh aku merasakan mocoku ya aku gak ngerti arti ini tapi iya tapi aku dengarnya musik. Iya memang. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba. Enggak, yang bukan musik mananya? Mulai kapan kau sinau Quran? Loh, enggak, aku takon. Enggak. Loh, tadi aku nemu musik di Al-Mulku malah. Ya, Al-Mulk ya. Kalau versiku loh ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cadak dentan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satuan-satuannya sangat jelas. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ya. Ya. Maka teks yang satu-satunya teks panjang yang dengan mudah dihafal adalah Al-Quran. Tidak ada orang. Ya terus salahku nang ndi? Ngono lho. Sing nyalano raimu sapa? Loh kalau Cak Nun sudah siap-siap mau membela kan dia mengakui bahwa aku bisa disalahkan kan? Lapo dia cepat-cepat pembelaan? Enggak. Ngono. Ya aku gak salah lho. Salahku nang ndi? Aku iki antisipasi kon lak isone ndelok sak langkah aku ndelok 3 langkah. Tapi tolong Anda lihat anak-anak Anda yang TPQ, anak Anda yang tahfidzul Quran itu tolong juga disadari bahwa kalau Anda ngapalin UUD 45 enggak akan bisa. Mateo kan enggak bisa hafal. Tapi kalau menghafalkan Al-Quran anak umur 6 tahun bisa khatam. Karena dia sangat musikal. Bahkan dia adalah musik menurut Sujiwo Tejo. Awakmu iki difotoi dadi musik. Ya hancur. Ya. Loh, padahal di foto ada di gambar, enggak, dia ada di musik. Coba. Tuh, orang enggak bisa kalau tidak lintas ilmu, tidak bisa menerima itu. Karena dia kalau ngelihat gula ya gula. Dia tidak ingat yang selain gula, kan begitu. Hidup itu enggak begitu, hidup itu nyawiji satu sama lain ya. Dan kita mencari itu, maka menurut Sabrang, qala Sabrang, an Abi Hurairah Abdullah, qala Sabrang. Baca diuring-uring pisan. Jadi menurut Sabrang, sebenar-benar manusia, sebenar-benar apapun ilmu yang diteliti oleh Cara kok kuali cak nyumute jancuk tenan sampai mangane sangit asu tenan nih. Gara-gara terpesona ndelok Cak Nun, rekoku kuali asu tenan nih. kan digetulinan karo malaikat kan. Arek iki cangkeme tak walike rokoke. Ya tolong Sabrang. Jadi maksudnya gini loh.
Dia sabrang kan guru saya Jo. Kan nanti anak yang ngono ya, dadekno kanca, dadekno guru. Saya sabrang sejak kecil tuh enggak pernah jadi anak saya. Jadi pekerjaannya adalah saya tanya tiap hari. Seolah-olah saya adalah muridnya. Gelem gak gelem dadi guru deh, kan gitu. Jadi menurut sabrang apapun saja penemuanmu, even matematik, even fisika, yang kelihatannya begitu pasti, itu sebenarnya hanya kebenaran relatif. Jadi makanya kamu sekhusyuk apapun Chandra sholat, setinggi apapun kelas sufimu, ya, tetapi tetap saja hasilnya masya maulana, masya syekh, masya nabi, tetap dia memposisikan diri dan disuruh Allah memposisikan diri sebagai orang yang belum benar-benar lurus, belum benar-benar benar, baik dan indah. Maka dia tetap harus mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah aku jalan yang lurus atau apapun, lurus benar apa semua. Setiap kita, tiap hari, bahkan berapa kali itu sehari dalam sholat? 17 kali kita mengucapkan, ya Allah tunjukilah aku jalan yang lurus. Itu kalimat itu hanya diucapkan oleh orang yang belum benar, betul nggak? Nah orang-orang yang sudah benar, yang mengharam-haramkan tejo, orang-orang yang mengatakan, Durung ono. Durung. ya durung mulai tak cegat dhisik. Tak cegat dhisik. Orang yang mengharam-haramkan Anda, mengkafir-kafirkan Anda, berarti mereka adalah orang yang sudah benar. Betul enggak? Anda belum benar, mereka sudah benar. Orang yang sudah benar jangan sholat, enggak cocok. Betul enggak? Karena di dalam sholat ada pengakuan-pengakuan eksplisit bahwa kita belum benar. Betul enggak? Ihdinas siratal mustaqim. Betul enggak? Wis. Jadi nek kono wis bener uripmu, Al-Fatihah dikurangi sak kalimat. Engkau kowe diguyu karo malaikat. Dia wis bener, sudah menjalankan, sudah berpakaian persis Rasulullah, sholat persis Rasulullah, terus sholat. Terus begitu sampai ihdinas siratal mustaqim, malaikat lho, jare wis bener kon. Lho, kok jek njaluk jalan sing bener berarti kon jek keliru ta ya apa? Oh nggih lali kula ilangane. Lho Allah itu strateginya luar biasa. Kita dijebak untuk supaya kita tidak punya kemungkinan kecuali menyatu dalam cinta dengan dia. Oh ngono ya Allah ya. Jadi mulane takon alhamdulillah kon mlebu Islam. Loh, kok gak guyu iki? Iki wis mlebu Islam ket biyen. Tak tuduh gak mlebu Islam iki cek kon ragu-ragu terhadap Islam dia. Semakin engkau ragu-ragu terhadap keislaman dia, semakin dia bernilai tinggi di hadapan Allah. Ngono jalan. Tak wolak-walik kok. Pokoknya musuh makiyah yang diwolak-walik sampai bingung deh wong-wong. Jadi Masya Allah, Pak Muzamil, ini temenmu dari Bondowoso Pak Muzamil. Ya dari Bondowoso, tapi biar sabrang dulu soal siapa sih sampean sapa cara Madura sampean? Ki apa carane? Aku kepengin krungu cara Madura kuwi apa. Miso nek cara Madura ya apa, Pak? Gak wani, Jo kon aja sing bagian miso lah. Berarti tretan TV. Oke, tretan TV kula di situ Banda. Oh, situ Banda ternyata. Nggih. Oh, alhamdulillah, batan kula Bangkalan. Oh, Bangkalan. Nggih. Jadi saya Madura asli sana. Karena saya oh iya. Kula Madura asli, Madura asli. Karena Bangkalan, Pulau Madura saya. Kalau dia Madura swasta, karena di situ Bondo. Loh. Jangan boleh beri Madura ba isi swasta. Islam kula ke Islam swasta ya. Ya Allah indahnya hidup ini ya. Jadi ternyata tidak penting negara itu aslinya. Wes bah-bah kono ya. Ternyata kita bisa menemukan dimensi yang begitu indah, mengandung kecerdasan, mengandung kejujuran, bahkan memang dipersyarati oleh kejujuran dan kejernihan, baru kita bisa menemukan keindahan seperti pada malam hari ini. Gitu kan? Bayangin dua dunia yang jauh berbeda. Yang namanya Kiai Muzamil sama Tejo itu kan langit dan bumi. Sitok negeri, sitok
swasta. Ada temen toh ya. Jadi manajemennya beda. Yai Muzamil sering ke kuburan gitu. Tejo. Kan yo nek sering nang kuburan jo. Alasan-alasan kono. Pak Muzamil orang pesantren, dia orang wayang. Ada gitu. Tapi di sini bertemu di dalam keindahan. Dan Anda punya latar belakangnya macam-macam toh. Anda ini kan kesini juga tidak ada syarat apa-apa. Gue harap opo wae ora masalah. Yang penting outputmu kesini adalah rahmatan lil alamin mama yuhayu ning bawono. Kan begitu kan? Duduk buwono loh ya bawono. Oke. Jadi kalau buwono, gini, bawono itu alam semesta, buwono itu penghuninya. Kalau khalifah itu artinya orang yang mengurusi buwono, maka mangkunya mangku buwono. Kalau mangku bawono itu malaikat, karena dia yang mengurusi alam semesta secara keseluruhan. Jadi sekarang kita sudah punya pemimpin dari manusia naik menjadi malaikat. Ngono, jadi itu keris dan rangkanya, warongkonya. Jadi warongkonya itu bawono, kerisnya itu buwono, kulit dan isinya gitu loh. Itu ceritanya. Kalau bumi itu wanita dalam tradisi Jawa. Mulanya Siti jenenge kan. Bumi itu lah Siti. Jadi Siti itu nama wanita, jadi bumi itu wanita. Nek dalam bahasa Arab dia maskulin, kalau dalam Jawa dia feminin gitu kan. Maka bumi itu wanita, maka tanah air disebut Ibu Pertiwi, bukan Bapak Pertowo. Nah kan gitu kan, maka ibu kota disebut ibu kota, bukan Pak D kota, Bapak kota, Mbah kota, tapi ibu kota. Jadi sebenarnya yang paling sepuh itu ibu, di dalam pengertian kosmologi Nusantara dan Jawa. Maka kalau yang harus memaku wanita harus laki-laki. Gitu, cerita. Nek ono wedok kok mangku bumi, gue berarti wedok mangku wedok. Nah, gue jenenge nek bahasa moderne. Nah, gue sing ngomong. Aku ora. Ini cuman pemahaman epistemologi Jawa. Memang begitu ya, wanita itu ya, bumi itu wanita gitu loh. Ya apa meneh. Jadi nek wanita ya jangan mangku wanita. Itu ceritanya. Tapi ora apa-apa saiki sembarang kualik ra masalah gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Brang, ini loh Brang, beliau tadi ngomong yang penting, lagunya tadi kan yang penting gue berproses. Karena sampai ujung prosesmu engkau juga belum tentu mengalami kebenaran yang sejati. Kebenaran sejati yang pertama itu adalah kematian itu. Kira-kira ngono ya Brang. Nah Brang cerita kepada saya hampir setiap hari update. Jadi misalnya dia kemarin cerita ternyata ada penemuan yang dahsyat di dalam fisika atau matematika, nggak ngerti aku pokoknya. Rentang antara angka 1 dengan 9 itu bukan 5 kan, kudune kan 5 ke 1 ada jarak 4, ke 9 ada jarak 4, maka tengahnya 5. Itu memakai satuan rasio, tapi ada satuan yang lain. Ternyata yang ditemukan sekarang 1 nek kali 3 itu 3 itu kalau kali 3 berapa? 9. Jadi strukturnya bukan 159 tapi 1 kali 3 kali 3. Nah, Sabrang bisa menjelaskan piye ngono kuwi. Gitu loh. Ya piye meneh aku ora mudeng ngono jauh. Kono jare melok-melok soal ngene iki Jaya. Aku barang gak paham aku. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah berpikir sekalipun dalam pikiranmu kalau disebut jadi guru Cak Non terus bangga gitu, jangan sampai. Ngene iki PR-e njuk akeh banget iki. Cerita ngudoroso dadi anak, engko kon ngomong ning dhuwur panggung. Tapi memang sebenarnya saya pengen menggali soal Pak Sujiwo Tejo dengan identitas kematematikaannya atau tidak itu nanti. Menarik, nyeneng kayak gitu. Cek, oke. Tapi sebelumnya saya tak jelaskan itu tadi dulu. Itu cuma informasi sekilas saja yang saya sangat-sangat tertarik, sangat-sangat kok apik men gitu. Kalau alam itu terbiasa dengan rasio, bukan terbiasa dengan unit. Kalau 1 sampai 9 kan tengah-tengahnya 5. Tapi kita punya unit-unit satuan-satuan, jadi di kiri 4, di kanan 4. Kalau 1 sampai 9 tengahnya berapa? Biasanya kita ngomongnya 5, karena kita terbiasa berpikir dengan unit. Itu tadi. Nah, tapi alam biasa bekerja dengan rasio, bukan dengan unit.
Jadi secara natural kalau 1 sampai 9 berarti tengahnya adalah 3. Karena 1 kali 3 adalah 3 dan 3 kali 3 adalah 9. Terus saya tadi cuma cerita, ini apik banget ya cara berpikir begini. Karena kemudian ditemukan dalam dunia sains barang paling kecil adalah yang disebut sebagai Planck konstan. Itu jarak yang sangat-sangat pendek, sangat kecil, tidak bisa lagi dilihat lebih pendek daripada itu. Itu ekstrim paling kecil. Dan ekstrim paling besarnya yang kita ketahui adalah yang disebut sebagai observable universe. Jagat raya yang bisa dilihat. Bukan besarnya jagat raya yang bisa dilihat. Karena dari titik Big Bang sampai sekarang jarak cahaya bergerak itu ada rentang waktunya, berapa banyak banget tahun itu. Jadi yang bisa kita lihat cuman cahaya itu sampai mana bergeraknya. Dengar maksudku? Jadi cuman cahayanya sampai mana, nah gitu terus dilihat. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar, tengah-tengahnya di mana dengan cara berpikir rasio itu tadi. Ternyata tengah-tengahnya adalah pada ukuran manusia. Nah itu yang membuat saya uteknya jeblok kuwi. Wah, apik banget iki. Jadi jarak pandang yang melingkar itu ternyata tidak hanya pada pandangan mata atau telinga, bahkan ukuran pun kita berada di tengah-tengah, di center, di tengah-tengah dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Itu tadi ya, itu ceritanya tentang itu tadi aja. Kok ampuh men iki, alam semesta iki loh. Mereka belum paham titik tengahnya adalah manusia, itu kan harus dilihat dari perspektif atau view tertentu bahwa manusia itu punya titik koordinat fungsi dan nilai berdasarkan kemauan Tuhan kan gitu kan. Nah manusia ada di tengah-tengahnya, berarti dia pusat jaring, berarti dia yang paling bisa menggerakkan seluruh sisi jaring kan gitu. Berarti aku merasa terhina. Kenapa sampai nek karo Sabang serius, nek karo aku guyon tok. Berarti kan sampean gak ngakoni utekku, Mas. Iki tak delok iki kok ya apa? Coba kan kontras kan. Udah serius tenan. Nang aku gak nanti takon. Enggak, yang ini baru saya cari sebenarnya, pintunya baru saya buka. Ini dunia yang kita lihat ini adalah karena kita pada senternya, sehingga kita punya jarak pandang ke yang paling kecil segitu, jarak pandang yang ke yang paling besar segitu. Jadi dunia yang ada yang kita lihat, yang kita alami adalah khusus dalam tanda petik. Memang kita pahami dari titik kesadaran kita karena kita di tengah. Kalau kita membesar sedikit, maksudnya dari Sang Hyang Sopo atau dari bumi, realitasnya sama sekali berbeda karena dia menjadi tengah dari rentang yang berbeda. Nah itu melu martabatnya Armumet. itu detail yang berbeda lagi. Nah intinya sebenarnya pintu yang baru dibuka. Saya tak menggok ke Pak Sujiwo Tejo lagi. Saya pengen tanya sesuatu. Apa ya? Serius kali ini, aku serius lagi. Serius lagi. Ya berang wakilan aku berang. Aku diarani rasa serius. Padahal saya itu mengambil yang terindah dari Sujiwo Tejo. Nek ngomong ngono-ngono karo kowe indahe kan kalah karo nek kowe ngono-ngono mau kan gitu. Nah, saya ngambil yang terindah dari Sujiwo Tejo dan hanya di forum Ma'iyah dimungkinkan keindahan itu tercapai tanpa rencana, betul kan? Tercapai tanpa aransemen, tercapai tanpa planning, tanpa blueprint, tanpa timeline segala jeleng tadi. Gitu loh, itu luar biasa. Makanya nanti kapan-kapan wis kayak Kanjeng kuwi karo Tejo wae nang ndi-ndi. Rasa karo aku. Aku tak gambusan ae aku.